Ya, senang sekali hari ini Senin 18 Maret 2024 boleh bersama-sama kembali dengan Bapak Ibu yang mencintai dan dicintai oleh Tuhan. Ya, hari ini kita sudah memasuki puasa raya hari yang ke-12. Sungguh alangkah indah dan sukacitanya ketika saya mendengar ada orang-orang yang baru beberapa hari berdoa dan berpuasa, kemudian mengalami promosi daripada Tuhan, mengalami mujizat, mengalami pertolongan Tuhan yang nggak pernah mereka sangka-sangka. Maka itu Bapak Ibu sekalian, saya harap Bapak Ibu sekalian bisa ambil bagian dalam puasa raya 40 hari untuk kebaikan Bapak Ibu sekalian semuanya, ya. Baik, mari kita buka Alkitab kita sekarang dari kitab 1 Samuel pasal yang ke-15. 1 Samuel pasal yang ke-15. Saya akan bacakan ayat 17 dan ayat 19 dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Ayat 17, Samuel berkata, bukankah Baginda telah menjadi pemimpin atas suku-suku Israel, meskipun Baginda menganggap dirinya tidak penting. Baginda telah dipilih Tuhan menjadi raja atas Israel. 19, mengapa Baginda tidak mentaati perintah Tuhan? Mengapa Baginda beramai-ramai mengambil barang rampasan dan dengan begitu Baginda membuat kesal hati Tuhan? Ya, Bapak Ibu sekalian, setiap kita yang percaya kepada Yesus Kristus, Alkitab berkata telah diberi kuasa sebagai anak-anak Allah. Dan Allah yang kita sembah, Yesus Kristus, itu adalah Allah di atas segala Allah, Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja. Dia adalah semesta alam ini. Dan luar biasa, kalau kita menyadari dan mengamini apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, maka kita seharusnya menyadari siapa diri kita sesungguhnya hari ini di hadapan Tuhan semesta alam. Ini penting sekali Bapak Ibu sekalian, ya. Nah, 1 Samuel pasal 15 ayat 17 sampai 19 kita tahu bahwa Saul itu adalah orang yang biasa-biasa aja, ya. Tetapi oleh karena kemurahan Tuhan, dipilih oleh Tuhan. Sekali lagi dipilih oleh Tuhan untuk menjadi raja Israel. Seperti kita ini Bapak Ibu sekalian, Alkitab jelas-jelas berkata kita ini cuma debu dan tanah. Semaraknya seperti bunga rumput yang sebentar ada dan kemudian sebentar layu. Kalau kita diangkat menjadi anak-anak Allah, bukan karena kita hebat, bukan karena kita sesuatu, tapi karena anugerah Allah. Sekali lagi, kalau kita sekarang dijadikan sebagai anak Allah, anak daripada raja di atas segala raja, bukan karena prestasi kita, bukan karena kita hebat, tapi semata-mata karena anugerah Allah. Nah, Bapak Ibu sekalian pernah dengar nggak kisah tentang Ratu Victoria? Ratu Victoria itu waktu masih kecilnya, ya noni-noni ini Bapak Ibu sekalian, dia tidak menyadari bahwa nanti satu hari kelak dia akan menjadi ratu yang mewarisi tahta kerajaan Inggris. Maka noni kecil yang bernama Victoria ini, Masya Allah Bapak Ibu sekalian, nakalnya itu luar biasa. Ya. Nah, kemudian guru-guru yang
tugaskan untuk mendidik Noni Victoria ini sempat kewalahan, Bapak Ibu sekalian ya. Sampai kemudian guru-guru ini sepakat ya, kita harus kasih tahu bahwa Victoria ini siapa dan nanti kalau besar jadi apa. Maka kemudian dipanggillah Noni Victoria ini dan dikasih tahu bahwa kamu ini nanti kalau besar kamu akan mewarisi tahta kerajaan Inggris. Kamu nggak boleh seperti ini ya. Jadi noni yang liar, susah untuk dikasih tahu, susah untuk dikendalikan. Nah, yang luar biasa Bapak Ibu sekalian, setelah Noni Victoria ini dikasih tahu oleh guru-gurunya, dia bilang begini, kalau begitu mulai hari ini saya mau menjadi anak yang baik. Wah, luar biasa ya. Maka sejak itu Bapak Ibu sekalian ya, Noni Victoria yang masih anak-anak ini, dia menjadi anak yang baik Bapak Ibu sekalian. Bukankah hidup ini adalah pilihan ya? Kita mau menjadi anak yang baik atau anak yang tidak baik itu adalah pilihan dan keputusan kita masing-masing. Nah, kesadaran bahwa ia akan mewarisi panggilan yang mulia ini, maka itu Noni Victoria ini memiliki rasa tanggung jawab untuk mengendalikan semua tingkah lakunya mulai hari itu sampai seterusnya. Kitab suci tadi sudah menuliskan tentang bagaimana Saul dipilih oleh Tuhan menjadi raja yang diurapi. Allah yang Maha Kuasa sudah memberikan kehormatan yang begitu besar kepada Saul dengan menempatkannya menjadi pemimpin umat Israel, Bapak Ibu sekalian. Akan tetapi Saul tidak mempedulikan dan dia tidak menjaga tingkah lakunya bahwa sekarang dia adalah raja Israel. Sehingga kemudian ayat yang ke-19 tadi ya, itu Tuhan marah kepada Saul. Mengapa? Karena Saul tidak bersikap sebagai seorang raja, tapi dia punya mental sebagai kepala gerombolan yang tukang merampasi. Tuhan itu kan bilang begini, bahwa semua itu harus dimusnah habiskan daripada apa yang ada pada Raja Amalek itu, orang Agag itu ya. Baik laki-laki manusia maupun hewan semuanya harus dimusnahkan. Nggak boleh ada yang tersisa. Tetapi Saul tidak melakukannya apa yang sudah diperintahkan oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita sebagai orang percaya, kita adalah anak Allah dan kita adalah ahli waris kerajaan Allah. Kita memiliki panggilan yang sangat mulia. Pada kesempatan ini, Bapak Ibu sekalian, firman Tuhan mau mengingatkan kepada kita tentang status kita, ya. Sehingga seperti Noni Victoria ini yang masih kecil, dia sudah menyadari bahwa nanti kelak dia akan menjadi pewaris tahta kerajaan Inggris sehingga saat itu berubah. Maka biarlah mulai hari ini, kalau ada di antara kita mungkin yang tingkah lakunya, yang mengaku sebagai orang percaya, tapi tingkah lakunya tidak menunjukkan orang yang percaya, inilah kesempatan untuk kita memperbaiki semua tingkah laku, perbuatan, dan kebiasaan kita. Dalam Roma pasal 8 ayat 14 sampai 17 dikatakan semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah
yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Jadi Bapak Ibu sekalian, yang pertama kita harus ingat siapa diri kita sebenarnya. Saya mau ingatkan, beritahukan kepada setiap kita bahwa kita adalah anak-anak raja, ahli waris kerajaan Allah. Ya. Yang kedua, mari kita lihat dari Amsal pasal 1 ayat 32 dan 33. Amsal pasal 1 ayat 32 dan 33. Orang yang tak berpengalaman akan mati karena mengabaikan aku, dan orang bodoh akan hancur karena tak menghiraukan aku. Tetapi orang yang mendengarkan aku akan terpelihara. Ia hidup dengan aman dan tak perlu takut. Beberapa tahun yang lampau, Bapak Ibu sekalian, ada 15 orang tentara Sri Lanka sedang menyusuri sebuah hutan untuk latihan buat persiapan perang, ya. Dan bersama tentara ini ada 2 ekor anjing pencari jejak, atau lebih dikenal dengan nama anjing pelacak, ya. Saat tentara ini hendak beristirahat di dekat sebuah sungai kecil di situ, maka tiba-tiba 2 ekor anjing itu menggonggong dan kemudian mengelilingi sungai itu. Terus jenggong gitu. Nah, para tentara itu menyadari, wah ini pasti ada sesuatu yang tidak beres. Maka kemudian para tentara itu yang mestinya mau istirahat, dia mulai bangun, dan kemudian dia bangkit dari istirahat dan mulai mau cari tahu ada apa di sekitar sungai itu, kok anjingnya menjenggong. Ternyata Bapak Ibu sekalian, alangkah kagetnya mereka mendapati belasan granat aktif yang sewaktu-waktu bisa meledak. Maka atas jasa menyelamatkan tentara Sri Lanka ini, kedua anjing itu mendapatkan penghargaan dan menjadi maskot daripada tentara Sri Lanka, Bapak Ibu sekalian, ya. Nah, sama seperti tentara Sri Lanka tadi, buat setiap kita yang pernah punya anjing, ya, saya dulu waktu di Indonesia, waktu saya masih kecil, papa saya punya anjing juga, memelihara anjing, ya. Jadi kalau ada anjing kita kemudian menjenggong, ya, ada sesuatu yang tidak wajar, ya, kita akan segera tahu bahwa ada sesuatu yang tidak beres sedang terjadi. Maka kita kemudian kita kepingin cepat tahu, ya. Nah, anehnya begini Bapak Ibu sekalian, ya, kita itu percaya akan gonggongan anjing. Kita percaya kepada peringatan yang diberikan oleh anjing. Apa karena anjing itu terlatih? Apa karena anjing ini lebih peka dari manusia? Ya, tetapi ini jadi pertanyaan buat kita, jadi perenungan buat kita. Kalau anjing yang menggonggong aja memberikan peringatan kepada kita, kita itu mudah untuk percaya, maka seharusnya peringatan-peringatan yang diberikan oleh orang-orang di sekitar kita, orang-orang yang mencintai kita, itu mungkin pasangan kita, suami kita, istri kita, orang tua kita, atau pendeta kita, atau guru-guru Alkitab kita, atau melalui firman Tuhan, sudah seharusnya kita tidak boleh
mengabaikannya. Kita lihat bagaimana yang terjadi tadi atas Saul. Saul dia tidak mengindahkan apa yang disampaikan oleh Tuhan, sehingga akhirnya Saul dicopot dari kedudukannya menjadi raja Israel. Mendengarkan nampaknya suatu hal yang sederhana, namun ternyata banyak orang yang gagal untuk menyediakan telinganya, mendengarkan nasihat, mendengarkan firman Tuhan. Padahal firman Tuhan sudah tertulis dengan jelas. Kalau kita mau mendengarkan, ya tadi dikatakan, maka kita akan terhindar dari masalah dan celaka. Ya, itu renung-renungkan lagi Bapak Ibu sekalian. Kalau kita mau mendengarkan firman Tuhan, menaati apa yang dikatakan firman Tuhan, maka kita nggak perlu takut dalam hidup ini. Kita pasti aman. Karena firman itu adalah perlindungan buat setiap kita. Yesaya 50 ayat yang keempat berkata, Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Khususnya Bapak Ibu sekalian yang rajin doa fajar ini. Bapak Ibu sekalian, biarlah firman yang setiap pagi Bapak Ibu dan kita semua dengarkan, ya, itu jangan hanya berlalu begitu saja, tapi mari dengan pertolongan Roh Kudus kita melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Ingat bahwa kita ini statusnya adalah anak-anak Allah, anak-anak raja. Yang dibutuhkan daripada seorang anak raja adalah ketaatan akan apa yang disampaikan oleh raja. Dalam hal ini yaitu Yesus Kristus melalui kebenaran firman Tuhan. Ketika nasihat firman Tuhan itu mungkin berupa teguran kepada kita. Bapak Ibu sekalian, jangan pernah marah, tapi terimalah nasihat daripada firman Tuhan itu, kritikan, teguran, dan lain sebagainya. Karena semua itu diberikan karena cintanya Tuhan kepada kita, supaya jalan hidup kita itu seperti cahaya fajar pada pagi hari yang semakin terang hingga rembang tengah hari. Ya. Nah, yang ketiga, yang terakhir, mari kita lihat Yohanes 14 ayat 12 sampai dengan 13. Yohanes 14 ayat 12 sampai 13. Sungguh benar kataku ini, orang yang percaya kepadaku akan melakukan apa yang sudah kulakukan. Malah ia akan melakukan yang lebih besar lagi, sebab aku pergi kepada Bapa. Dan apa saja yang kalian minta atas namaku, itu akan kulakukan untuk kalian, supaya Bapa diagungkan melalui anak. Ya. Dan tadi kita sudah belajar bahwa status kita harus menyadari bahwa kita adalah anak-anak Allah. Kita adalah anak-anak raja. Ya. Yang kedua, oleh sebab itu kita harus mendengarkan, kita memberikan telinga kita untuk perintah raja, untuk peringatan-peringatan itu, agar kita aman dalam perlindungannya. Ya. Dan yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, kita belajar melalui Yohanes 14 ayat 12 sampai dengan 13, yaitu Tuhan mau agar kita mempergunakan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita dengan segenap hati. Ya, setiap waktu yang ada hari ini, Bapak Ibu sekalian,
itu adalah kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Maka itu jangan pernah sia-siakan waktu atau kesempatan yang Tuhan berikan, ya. Kalau kita mau mempergunakan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita dengan menuruti nasihat dan tuntunan Tuhan, di sini dikatakan kita akan melakukan yang lebih besar lagi. Tahun 2024, imani Bapak Ibu sekalian, imani. Akan ada banyak perkara-perkara besar yang bisa kita lakukan karena kita menyadari status kita, karena kita mau mentaati firman Tuhan. Hari ini apa yang Tuhan berikan kepada kita, kerjakan dengan sungguh-sungguh, kerjakan dengan segenap hati. Jangan pernah disepelekan. Mungkin menurut kita kecil, tapi percayalah, yang kecil itu kalau kita kerjakan sungguh-sungguh, mungkin menurut kita itu tidak berarti. Waktu kita setia sama perkara-perkara yang kecil, maka Tuhan akan percayakan perkara-perkara yang lebih besar. Amin. Mari kita berdoa. Materaikan setiap benih kebenaran firman Tuhan. Kami menyadari sekarang status kami adalah anak-anak raja. Anak-anak daripada Allah semesta alam ini. Maka itu biarlah mulai hari ini kami mau menyediakan telinga kami untuk dengar-dengaran. Mendengarkan nasihat. Mendengarkan peringatan-peringatan firman Tuhan. Sehingga kami aman dalam perlindungan Tuhan dan jalan kami tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan. Dan biar dengan pertolongan Roh Kudus setiap kesempatan yang Tuhan berikan, kami mau pergunakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Sebab kami tahu kami akan melakukan perkara-perkara yang jauh lebih besar daripada apa yang pernah kami pikirkan. Materaikan sekali lagi setiap benih kebenaran firman Tuhan ini Bapa. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin.